Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' At-Taubah, para asatidah, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang ke-6 di bulan Rajab, hari Kamis, hari yang ke-6 tanggal 6 bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa terus menambah dan meningkatkan amal-amal saleh kita, termasuk di antaranya duduknya kita di majelis ilmu yang kita yakin bahwa Allah berikan pahala yang terbesar dengan sebab kita duduk di majelis yang paling mulia, majelis ilmu, di tempat yang paling afdal, yaitu masjid, di waktu yang barakah antara keluarnya fajar sampai keluarnya matahari, maka insyaallah mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan-amalan atau sesuatu yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kita memasuki bulan-bulan mulia. Maka bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran.
semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, nama-nama 12 bulan ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, hurumun ayil muhtaram wal mu'azzam indallah, dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Ini 4 bulan dimuliakan sama Allah, diagungkan oleh Allah. Kalau Allah saja sudah memuliakan bulan ini, Allah mengagungkan ini bulan, apalagi kita sebagai hambanya yang memang sepantasnya juga memuliakan dan mengagungkan daripada bulan-bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 bulan itu apa? Minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, wahidun fardun, kata Nabi ketika mentafsirkan ayat ini. Beliau tafsirkan dalam ayat hadis ya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan, 3 bulan berturut-turut dia berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidun fardun, dan yang satu terpisah, itulah Rajab. Bulan Rajab bulan yang mana? Yang Nabi katakan lagi di dalam hadisnya, wa huwa baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab itulah bulan yang berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, tengah-tengahnya bulan Rajab. Tegas dan jelas Nabi mengatakan bahwa bulan mulia termasuk di antaranya adalah bulan Rajab. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya untuk kita semua supaya kita perhatikan. Artinya supaya jangan sampai kita ini kelewatan, lalai. Masuk bulan-bulan mulia nggak ada ghirah, nggak ada semangat, nggak ada tambahan dari amal-amal ibadah kita ataupun apa saja yang sifatnya sunnah yang kita tambahkan di dalam bulan tersebut. Karena bulan mulia, kata ulama, kebaikan di dalamnya dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Bulan mulia bukan Ramadan aja. Bagi umat Nabi Muhammad banyak bulan lain selain bulan Ramadan, termasuk di antaranya bulan Rajab. Nah, pahala yang atau kebaikan yang dilakukan di dalamnya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka kata Rasulullah SAW, Rajabu syahrullah. Kata Nabi, bulan Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban wa syahri, bulan Sya'ban. Setelah Rajab bulan Sya'ban, syahri, kata Nabi, itu adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umatku. Dalam hadis ini maka ulama memberikan kesimpulan, Rajab syahrul istighfar, karena bulan Rajab bulannya Allah. Ketika dikatakan atau dinisbatkan bulan ini kepada Allah maka maknanya Allah memberikan yang lebih untuk hambanya, karena ini bulannya Allah. Jadi Allah berikan apa yang menjadi harapan hambanya ini apa? Ketika mati apa yang diharapin? Itulah ampunan dosa kita. Kita nggak mikirin harta kita, jabatan kita, ya. Amal soleh, kebaikan terus kita berusaha nambah. Kita ngaji, kita sholat dan macam-macam, alhamdulillah. Tapi dalam urusan dosa gimana? Amal soleh banyak, pahala banyak, tapi dosa banyak juga gimana? Nah, itu yang kita takut. Maka penting, dan Allah sangat memberikan di dalam bulannya ini ampunannya. Maka disebutlah bulan istighfar, bulan memohon ampun, banyakin istighfar, banyakin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika orang meninggal, kita dicabut nyawa kita, mati kita dalam keadaan maghfur, diampuni dosa kita, udah habis dosa kita, itulah yang menjadi harapan kita. Sehingga ketika kita meninggal, roh kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Kenapa? Udah diampuni semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bulan Rajab. Sehingga
dalam satu kitab menjadi contoh dalam penjelasan ini. Ada seorang masuk Islam, dulunya kafir dia. Allah kasih hidayah, masuk Islam. Dia berada di tengah padang pasir. Allah kasih hidayah, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada yang menjadi saksi tentang keislamannya. Orang dia sendirian di padang pasir. Allah kasih hidayah. Lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata. Habis begitu mati langsung. Tadinya kafir, masuk Islam mengucapin kalimat syahadah. Belum sempat sholat. Udah sholat belum dia tadi? Belum sempat puasa Ramadan. Langsung mati. Gambarannya apa kata Nabi jaminannya? Dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Lihatin tuh. Kata Nabi, siapa yang akhir hayatnya, akhir hidupnya ketika mati dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Amal belum, ibadah belum, sholat belum, puasa belum, sedekah belum. Kenapa? Karena jaminan orang masuk Islam dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Allah langsung katakan di dalam Al-Quran, yughfar lahu ma qad salaf, diampuni dosa-dosanya yang dulu. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ubali, aku nggak peduli dia dulu sebelum masuk Islam nyembah berhala, nyembah patung, nyembah api, nyembah apa saja, tapi sekarang dia sudah mengakui asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa sudah diampunin, bersih, meninggal masuk surga. Maka itu harapan kita. Amalan kita tambah terus, kesolehan insyaallah kita tambah, berusaha semaksimal mungkin. Namun urusan dosa jangan lupa kita minta supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab ini kita tambah istighfar kita. Bukan berarti istighfar di bulan Rajab doang. Setiap hari kita baca istighfar, setiap hari jangan kurang dari 100 minimal. Apalagi di bulan Rajab. Makanya ada tambahan istighfar Rajab yang dibaca 70 kali setiap harinya. Siapa yang membaca, kata Nabi dalam hadis, jangan tanya ini hadis dhaif, ya. Jangan bilang ini hadis dhaif, ya seandainya memang lemah. Ingat kata Imam Nawawi, wattafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama sepakat, berarti nggak ada yang beda, sepakat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif. Siapa kita? Bukan ulama, atau ulama baru kemarin kita baru lulus ilmu hadis, doktor hadis, lalu bilang itu hadisnya hadis bulan Rajab, hadis lemah. Siapa kita? Baru kemarin sore baru belajar ilmu hadis, baru titelnya doang. Lihat ulama sekelas Amirul Mukminin, pengarang syarah kitab Sahih Bukhari, ada syarahnya namanya Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Al-Asqalani disebutnya. Beliau punya gelar julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Kalau diartiin pentolan ulama hadis di zamannya itu. Dahsyatnya beliau. Beliau mencantumkan, bahkan bikin satu kitab namanya Tabyinul Ajab fi Fadli Rajab. Tabyinul Ajab fi Fadli Rajab, itu kitab membahas khusus tentang fadilah bulan Rajab. Termasuk diantaranya kata beliau mencantumkan hadis Nabi meskipun lemah, tapi beliau seorang ulama hadis, tidak menganggap remeh hadis lemah, hadis dhaif. Karena itu ketika dikatakan hadis tetap larinya kepada Rasulullah SAW. Beliau cantumkan dalam kitab itu apa? Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Nah, sesungguhnya di dalam surga ada telaga, ada danau, apalagi itu. Pokoknya ya telaga yang di situ airnya lebih bersih, lebih murni, lebih putih daripada air susu. Manisnya lebih manis, lebih enak rasanya daripada madu.
siapa yang meminum sekali dari tempat itu nanti, maka dia tidak akan kehausan. Dan siapa yang bisa minum dari telaga telaga Rajab, Nahrul Rajab, adalah orang yang senantiasa rajin melakukan ibadah di bulan Rajab, khususnya puasa. Nggak bisa setiap sebulan separuh, nggak bisa separuh seperempat. Pokoknya minimal sampai kata ulama, mentok dari bulan-bulan yang dimuliakan ini, termasuk bulan Rajab, sehari jangan kagak puasa. Sehari jangan kagak puasa di bulan yang dimuliakan, termasuk bulan Rajab. Kenapa emang? Nah, di sini ada dalam kitab Imam Haddad yang biasa kita baca. Wa qad warada anna shauma yaumin minal ashhuril hurum ya'dilu siyamu 30 yauman min ghairiha. Ini kata ulama, makanya nggak maksain banget. Nama puasa kan orang macam-macam, Pak. Ada yang kuat, ada yang kagak. Pokoknya minimal mentok sehari aja dah, jangan kagak. Ya. Sebab apa kata Nabi dalam hadis? Sesungguhnya puasa satu hari minal ashhur, dari bulan-bulan al-hurum yang dimuliakan Allah. Nah, bulan yang dimuliakan itu banyak. Ada bulan Rajab, ada bulan Muharram, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Dzulqa'dah tadi dalam hadis, ada bulan Sya'ban. Lihat, banyak itu. Itu bulan-bulan mulia. Satu hari puasa di bulan mulia sebanding, artinya sama dengan mendapatkan pahala berpuasa 30 hari. Siyamu yaumin katanya, berpuasa satu hari di bulan mulia. Ini di luar Ramadan, karena bulan Ramadan satu harinya lebih dahsyat lagi dia. Ini satu hari di bulan mulia selain Ramadan, pahalanya sama dengan puasa berapa hari? 30 hari. Sehari pahalanya 30 hari. Apalagi yang bisa puasa tiap hari tuh, subhanallah. Yang bisa Senin Kemis dibarengin, nih Kemis. Bahkan kata Nabi ada lagi nih. Ini Imam Haddad nyantumin hadis ini, ya. Waktu ya hadis ini nyebar, kadang namanya WA sekarang, ya digital, orang-orang yang nggak demen bulan Rajab, orang-orang yang nggak demen ibadah, emang nyerang lu. Nah, ini kata Nabi ada, anna man shoma 3 ayyam mutatabi'ah, sesungguhnya yang mau ngamalin silakan, masih banyak waktunya, ya. Siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan hurum, tadi itu bulan yang dimuliakan, ada Rajab, ada yang lainnya tadi saya disebutin, ya. Termasuk kita Rajab, nah karena lagi di dalam Rajab kita ngomongin bulan Rajab. Siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan yang dimuliakan, 3 harinya hari apa? Khamis, Jum'ah, Sabtu, berurutan. Khamis, Jumat, Sabtu. Apa fadilahnya? Ba'adahullahu minan nar, maka jaminannya jelas Allah jauhkan dia dari neraka. Satu riwayat yang kedua, kataballahu bi kulli yaumin ibadata 900 sanah. Puasa 3 hari, maka satu harinya mendapatkan pahala 900 tahun ibadah. Jangan pakai ngomong hadis lemah, bukan siapa-siapa gitu. Ada pakar hadis yang baru, saya sering ngomong gimana gitu. Baca kitabnya Imam Haddad, nyantumin kitab ini siapa? Beliau kelas wali nih. Nah, kita wali murid doang, ya. Baru kemarin gelar doktor dalam ilmu hadis, lalu mengatakan, oh nggak mungkin itu. Berarti orang yang mengatakan nggak mungkin Allah berikan pahala 900 tahun ibadah sehari, sama juga pahalanya seperti orang ibadah 900 am. Berarti orang itu telah menutup dan membatasi anugerah Allah. Ini Allah nggak bisa dibatasin anugerahnya.
disampaikan wahyunya kepada Nabi, Nabi sampaikan dalam hadisnya. Jadi jangan sok begitu ya kalau kita bilang, ya, bilang oh hadis lemah, pakai akal. Sekuler tuh yang pakai agama sekarang, sekuler tuh yang ada di negara kita. Dikit-dikit pakai akal, nggak mungkin puasa sehari pahalanya seperti orang ibadah berapa? 900 tahun. Yang begitu jangan diikutin. Ya, ini juga saya dengar namanya. Ya, dalam kitab-kitab lain, dari guru saya Al-Habib bin Abdullah bin Marsyatiri ketika bahas tentang fadilah bulan Rajab, beliau sampaikan ini. Subhanallah. Ya. Jadi kita duduk di majelis ilmu, ini tujuannya bentengin diri kita. Kadang kita udah ngaji pun ada yang nyalain. Maka penting mengkaji kitab yang dasarnya jelas. Ya, ulama kita pakai ulama as-salafus saleh namanya nih, bukan ulama yang baru sekarang. Ulama as-salafus saleh. Nah ini, ya, kalau ulama sekelas mereka seperti tadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis sudah mengatakan itu benar. Meskipun lemah, tapi boleh kita mengamalkannya. Apalagi orang-orang sekarang, ya, yang semestinya harus lebih tunduk dan patuh, ya, mengamalkan apa yang disampaikan oleh ulama as-salafus saleh. Nah, yang terakhir, maka tadi istighfar, banyakin diantaranya ada istighfar bulan Rajab yang kita baca 70 kali, kata Nabi. Siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya, baca. Ada yang udah tahu silahkan terus amalin, karena masih ada yang belum tahu juga. Memang orang kan macam-macam, ada yang tukang ngaji dulunya, ada yang baru ngaji sekarang. Alhamdulillah. Nah, ketika dia tahu, baca. Kata Nabi, siapa yang membaca setiap harinya di bulan Rajab 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ini udah amalan orang tua kita dulu. Rupanya bukan amalan doang, tapi dari gurunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaminannya katanya, maka lam tamassan naru lahu jildan, kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Maknanya orang itu akan dijaga dari azab neraka dan dijauhkan dari neraka, masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca 70 kali. Ada yang nanya, Zat ngapain? Kalau 100 gimana? Ya cakepan lagi. Ya. Kalau lebih kebaikan cakep gak? Utang 1 juta, bayarnya 1,5 juta, cakep gitu, bagus gak? Tapi ada kayak begitu, yang ada tekor, susah banget saat ditagihnya katanya. Al khairu kullama zada bitilkan nisbah, itu jawabannya. Ketika zikir lebih dari target, maknanya begitu, maka ya, pahalanya nambah. Al khair, kebaikan selama bertambah, maka pahalanya pun bertambah. Ya, minimal 70 dah. Mau cash, mau kredit boleh, silakan. Nyicil, zamannya nyicil katanya, hampir zikir dinyicil juga, mau kebangetan emang. Yarin dah daripada kagak. Yang enak mengcash dah, pagi kita baca 70, kelar. Yang mau nyicil, habis subuh 10. Yang tukang nyicil, ya, di kasbon aja di warung nyicil juga, ya. Habis subuh 10, habis duha 10, habis zuhur 10, habis asar 10, habis maghrib 10, habis isya 10, 6 berapa dah? 60. Mana 10 lagi? Mau tidur 10. Iya, kalau ingat, kalau lagi ngobyek lo kelupaan 10 doang yang di atas, ke bawahnya dia capek dah, borok-borok diingat. Makanya yang paling cakep, enak, lebih aman, kelarin dah 70, nggak lama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa maknanya? Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah. Warhamni, sayangilah aku. Nih, dunianya di situ. Itu bukan istighfar doang, Pak. Dunianya di situ, Pak. Kita minta apa? Hajat, urusan rumah tangga, kerjaan, bisnis, usaha, di situ maknanya. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Kalau Allah udah sayang, apa yang kita pengen dikasih. Ya Allah, pengen begini, pengen begini, pengen begini. Tuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Itu maknanya, ya. Singkat, minimal kita ngerti, dan insyaallah kita bisa kita amalin. Mudah-mudahan semuanya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa kita mendapatkan barokah daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, itu maknanya. Kita amalkan istighfar, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.